Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia kepada kita bersama. Salawat dan salam buat junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak guru dan ibu-ibu guru dimanapun saja berada, kami keluarga besar SD Negeri 05 Muara Kandis, Kenagarian Muara Kandis, Kecamatan Linggosari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Negara Republik Indonesia, di bawah pimpinan Ibu Kepala Sekolah Zesmi W. Ilda SPD, pengawas Bapak Ridwan Topa SPD, Kordikjam Bapak Dr. Andes Yung. Alkisah di negeri Batang Tabi, Payakumbuh, Sumatera Barat, hiduplah seorang lelaki parubaya yang bernama Mak Isun. Ketika masih muda, ia bekerja sebagai kusir bendi pada orang kaya di negeri itu. Ia kusir bendi yang rajin dan tekun. Bendinya selalu bersih dan kudanya terpelihara dengan baik, sehingga ia disukai oleh juragannya dan orang-orang pun senang menumpang di bendinya. Selain rajin dan tekun, Mak Isun juga suka menabung. Siapa di sini yang suka menabung? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Bagus. Sebagian upah dari hasil menarik bendi ia gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan selebihnya ditabung. Uang tabungannya pun sudah cukup banyak. Ketika juragannya telah meninggal dunia, uang tabungannya ia gunakan untuk membeli bendi beserta kuda di keluarga juragannya itu. Dalam waktu 2 tahun, uang tabungannya pun cukup untuk membeli beberapa bendi beserta kuda dan ia sewakan kepada orang lain. Semenjak itu, namanya dikenal sebagai Mak Isun Kayu. Walaupun sudah kaya, tapi cara hidupnya tidak berubah. Ia tetap suka menabung. Pada suatu sore, saat duduk-duduk di teras rumahnya sambil melihat para kusir memandikan kuda, tiba-tiba sesuatu terlintas di dalam pikirannya. Aku harus mencari pekerjaan lain untuk menambah kekayaanku. Tapi pekerjaan apa ya? Yuk teman-teman, kita bantu Mak Isun untuk mencari pekerjaan lain. Yuk simak cerita selanjutnya. Sudah, perhatikan Bapak. Saleh melintas di depan rumahnya. Pak Saleh adalah tukang beruk. Ia memerintahkan seekor beruk untuk memetik kelapa di kebun kelapa milik penduduk. Pak Saleh, teriak Mak Isun memanggil Pak Saleh. Iya tuan, jawab Pak Saleh. Kesini sebentar. Terima kasih tuan. Berapa upahmu menjadi tukang beruk? Tanya Mak Isun. Tidak tentu tuan, tergantung jarak kebun yang saya ambil buah kelapanya. Kalau jauh, saya mengambil 5 butir kelapa. Kalau dekat, saya mengambil 3 butir kelapa. Kalau dirata-ratain, saya mendapat 25 butir kelapa. Wow, lumayan juga penghasilanmu. Wow. Tapi tuan,
Ada apa Pak Saleh? Aku belum tentu selamanya menjadi tukang beruk karena majikan saya akan menjual semua beruk-beruknya untuk ongkos naik haji. Siapa nama majikanmu? Pak Kari Tuan. Siapa yang akan membeli semua beruk-beruknya? Belum tentu Tuan. Aku akan membeli semua beruk-beruknya. Akhirnya Pak Saleh pun pergi ke rumah majikannya untuk menyampaikan niat Maitun. Akhirnya Pak Kari pun setuju dan Maitun pun membeli semua beruk-beruk Pak Kari dan menyewakannya kepada orang lain termasuk Pak Saleh. Lambat laun, ia tidak hanya terkenal sebagai juragan bendi dan beruk, tetapi sebagai pedagang kopra. Pada suatu waktu, harga kopra melonjak tinggi. Mengetahui hal itu, Maitun berubah pikiran untuk menaikkan sewa beruk 2 kali lipat. Tetapi, Pak Saleh dan para tukang beruk tidak setuju dengan keputusan Maitun karena memberatkan penduduk. Karena Maitun bersikeras dengan pendiriannya untuk menaikkan sewa beruk 2 kali lipat, jadi dia tidak mau menurunkan harga sedikit pun. Pak Saleh dan para tukang beruk kasihan kepada semua penduduk. Akhirnya Pak Saleh pulang dengan perasaan kecewa. Pada malam harinya, Pak Saleh dan para tukang beruk bermusyawarah untuk menakut-nakuti Maitun dengan cara menyuruh semua kawanan beruk untuk mengepung rumah Maitun. Teman-teman, apa jadinya keesokan hari pada Maitun teman-teman? Yuk simak cerita selanjutnya. Saat membuka jendela, Maitun dikagetkan dengan cibiran beruk yang siap untuk menyibirkannya. Maitun pun terkejut dan Maitun berlari ke belakang. Ternyata tidak ada 2 beruk yang siap mencerkam Maitun. Maitun pun pergi ke belakang. Maitun pun pergi ke samping. Ternyata tidak ada belasan beruk yang siap bergoyang-goyang di depan Maitun. Maitun pun terkejut. Tolong, tolong, singkirkan beruk-beruk ini dari hadapanku, tolong. Mendengar teriakan Maitun, para penduduk pun berkumpul di depan rumahnya untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Tetapi tidak seorang pun yang mau membantu Maitun, termasuk para kusir bendinya. Akhirnya Maitun menyadari bahwa dia tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain, dan Maitun pun berjanji untuk tidak menaikkan sewa beruk lagi. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Di dalam cerita tersebut ada 2 pesan moral yang ada di dalam cerita. Yang pertama, kita rajin menabung. Kalau kita rajin menabung, insya Allah cita-cita kita akan tercapai. Yang kedua, sifat serakah dan sifat tamak. Kita tidak boleh memiliki sifat serakah dan sifat tamak, karena orang tidak suka dengan sifat serakah dan sifat tamak. Anau kete sagano rape, kotak rape tolong runjukkan. Ambo kete kurang pandape, kotak rape, kotak rape tolong tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lihat. Ancak suara ulang lihat. Dapat buat contoh. Salamullah ala taha rasulillah wa kulli mujahidin lillah di akhir bahriya Allah ila rinsalimil ummah mina afati wa ni'mah wa nilhamni wa nil'umah di akhir
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Engkau dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah Engkau biarkan hamba-Mu menangis. Karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu. Hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu, Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar, ya Nur Qalbi. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar, ya Nur Qalbi. Di setiap nafas, di segala waktu, semua bersujud memuja asma-Mu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Takkan pernah Engkau biarkan hamba-Mu. Allah kasih sayang, ya Nur Qalbi. Hanya dirimu Rahman, nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang bahagia kekasih-Mu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Sujud semesta untuk-Mu, setiap wajah mendamba cinta-Mu, cahaya-Mu. Allah, Allah Rahman, Allah ya Ghaffar, ya Nur Qalbi. Setiap makhluk bergantung padamu dan bersujud semesta untuk-Mu. Setiap wajah mendamba cinta-Mu, cahaya-Mu.